Mantap lah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Syarif dari AGT 1 NPM 1804290039 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Budidaya Tanaman Kopi. Adapun poin-poin dari yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah pertama tanaman kopi, kedua klasifikasi tanaman kopi, ketiga syarat tumbuh kopi, keempat budidaya tanaman kopi, dan yang terakhir pemeliharaan tanaman kopi. Tanaman kopi. Tanaman kopi atau Coffea sp bukan tanaman asli Indonesia, melainkan jenis tanaman yang berasal dari benua Afrika. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun yang lalu atau sekitar 1.000 sebelum Masehi yang lalu. Tanaman kopi ini dibawa ke Pulau Jawa pada tahun 1696, tetapi pada waktu itu masih dalam taraf percobaan. Tanaman kopi merupakan komoditas ekspor unggulan yang dikembangkan di Indonesia karena mempunyai nilai ekonomis yang relatif tinggi di pasaran dunia. Percobaan penanaman tanaman ini pada mulanya berada di sekitar wilayah Jakarta atau Batavia. Setelah pencobaan penanaman di daerah ini berhasil dengan baik, kemudian biji-biji itu dibagikan kepada para bupati yang ada di Jawa Barat untuk ditanam di daerah masing-masing. Dan hasilnya pun juga baik. Hasil-hasil tersebut kemudian diserahkan kepada VOC dengan harga yang sangat rendah dengan penyerahan secara paksa. Maka tanaman semula hanyalah sebagai tanaman percobaan akhirnya menjadi tanaman yang dipaksakan untuk ditanam kepada petani daerah. Klasifikasi tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan tanaman tahunan, maka susunan botaninya sangat berbeda dengan tanaman musiman. Dalam tata nama secara taksonomi, terdapat klasifikasi dari tanaman kopi adalah sebagai berikut. Tanaman kopi memiliki kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Coffea dengan spesies Coffea sp. Syarat tumbuh tanaman kopi. Yang pertama, tanah. Adapun kriteria tanah yang sesuai untuk kegiatan budidaya tanaman kopi ialah tanah dengan tekstur gembur dan subur dengan kedalaman topsoil minimal 100 cm. Tanah untuk kegiatan budidaya tanaman kopi harus memiliki pH tanah sekitar 5,5 sampai 6,5. Daerah yang cocok untuk taman kopi ialah dataran tinggi dengan tempat berada ketinggian 700 sampai 2000 mdpl dengan suhu tahunan 15 sampai 25 derajat Celcius dengan curah hujan sekitar 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Budidaya tanaman kopi. Pertama, pemilihan bibit. Memilih bibit adalah langkah awal yang sangat menentukan dalam keberhasilan budidaya tanaman kopi. Yang kedua, persiapan lahan. Tanaman kopi yang baru saja ditanam biasanya tidak tahan kekeringan, maka sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan atau pada pertengahan bulan November dan bulan Desember, sehingga pada musim kemarau berikutnya tanaman kopi sudah kuat untuk menahan kekeringan. Penanaman. Kegiatan penanaman ini dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sebelum 3 bulan sampai 6 bulan sebelum masuk masa penanaman. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki struktur tanah dan membunuh bibit penyakit. Sebelum pembuatan lubang tanam dimulai, kita harus menentukan letak lubang yang akan digali. Letak lubang harus berurutan dengan jarak tertentu supaya pemeliharaan jadi lebih mudah. Tanaman kopi dianjurkan Dirjen Perkebunan untuk jarak tanamnya ialah 2,5 meter kali 2,5 meter jarak tanam. Dengan ketentuan semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, maka jarak tanam semakin renggang, semakin rendah dari permukaan laut. Penanaman. Setelah pohon pelindung dan lubang tanamnya dipersiapkan, maka tahap selanjutnya ialah penanaman. Penanaman dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, lubang tanam semula digali lagi. Yang sudah mulai tertutup digali lagi dengan ukuran yang lebih kecil. Membungkus gumpalan tanah pada bibit seperti plastik, pelepah batang dipisahkan secara perlahan-lahan.
Ketiga, bibit berikut gumpalan tanahnya dimasukkan ke dalam lubang sampai batas leher akar. Yang terakhir, lubang ditutup dengan tanah sampai agak menggunung agar bila tanah tidak memadat, bibit tidak tergenang air atau hujan. Pemeliharaan tanaman kopi, pertama penyisipan. Penyisipan dilakukan pada 2 sampai 4 minggu setelah tanam untuk mengurangi jumlah populasi yang berkurang. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan ini dilakukan agar dapat menyingkirkan ataupun mengendalikan gulma-gulma yang ada di sekitar tanaman. Pemupukan dilakukan agar memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman kopi tersebut agar dapat berproduksi dengan maksimal. Yang terakhir ialah penyiraman. Penyiraman tanaman kopi dilakukan ketika tanah mulai mengalami kekeringan, misalnya pada musim kemarau yang panjang. Oh, ada lagi pemangkasan. Pemangkasan tanaman kopi dilakukan pada tanaman kopi yang memperoleh produksi tinggi. Kegiatan ini memerlukan ketelitian karena jika terjadi kesalahan dalam pemangkasan akan menyebabkan penurunan produksi buah kopi. Tujuan dari pemangkasan kopi yang pertama untuk membentuk tanaman yang sehat dan mengatur tinggi tanaman. Pada Robusta, pemangkasan ini bertujuan membentuk cabang-cabang produksi baru. Dan pada Arabica untuk menghilangkan cabang liar, cabang tua, dan cabang balik. Yang keempat, memudahkan masuk cahaya dan memperlancar aliran udara dalam tajuk. Yang kelima, memudahkan pengendalian hama dan penyakit. Yang keenam, mengurangi terjadinya perubahan hasil yang naik turun serta dampak dari pembuahan yang berlebih. Pengendalian hama dan penyakit. Hama utama yang ada pada tanaman kopi berupa nematoda, hama penggerek buah kopi, kutu dompeluan atau kutu putih, kutu hijau, penggerek cabang, dan penggerek batang. Untuk pengendaliannya dapat dilakukan dengan secara hayati seperti melepas musuh alami dan juga dapat dilakukan secara kimiawi dengan menggunakan pestisida seperti Kureter 3G, USDA 762 dan Poxindo 250 WP. Penyakit utama pada tanam kopi biasanya karat daun, bercak daun, jamur upas, busuk buah, dan busuk cabang, akar coklat, serta penyakit lebah batang. Untuk pengendalian cukup dengan menggunakan fungisida kontak seperti Cupravit OB21, Kalisin RP MX200, dan Delsene MX200. Yang terakhir ialah kegiatan pemanenan. Tanaman kopi yang kita lakukan perawatan dengan benar dan baik, maka akan panen pertama pada usia 3-5 tahun tergantung dari perawatan, pupuk, dan bibit yang digunakan. Sedangkan akan mampu berbuah yang sangat berlimpah ketika tanaman kopi mencapai umur 10 tahun. Pemanenan buah kopi dilakukan secara manual dengan cara memetik buah yang telah masak. Ukuran kematangan buah ditandai dengan perubahan warna kulit buah. Kulit buah yang warna hijau tua ketika masih muda dan berwarna kuning setelah masak dan berwarna merah setelah masak penuh atau full ripe, dan yang terakhir ialah menjadi kehitam-hitaman karena terlalu masak, yaitu overripe. Tanaman kopi termasuk tanaman yang tidak berbunga serentak selama setahun. Karena itu ada beberapa cara pemetikan, yaitu pemetikan selektif dilakukan terhadap buah masak, pemetikan setengah selektif dilakukan terhadap dompolan buah masak. 3. Secara lelesan dilakukan terhadap buah kopi yang gugur karena terlambat pemetikan. 4. Secara racutan atau rampasan merupakan pemetikan terhadap semua buah kopi yang masih hijau, biasanya pada pemanenan terakhir atau sudah memasuki umur yang terlalu tua. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.